Salam. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Yang pasti akan menguatkan, bahkan membuat kita semakin hari semakin semangat. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-40. Dengan judul Marta dan Maria. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini bahwa Yesus datang berkunjung ke sebuah kampung bersama dengan murid-muridnya. Dia berkunjung ke rumah Marta yang adalah saudaranya. Saudaraku yang kekasih, ketika dia sampai di sana, Marta melihatnya dan Marta bersukacita. Dia menyambut Yesus, membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Yesus dan murid-muridnya untuk masuk ke dalam. Saudaraku yang kekasih, itu artinya Marta bersukacita. Marta mengharapkan kedatangan Yesus dan Marta sangat merindukannya. Saudaraku yang kekasih, itu artinya setiap orang yang mau menerima Yesus masuk ke rumahnya, orang itu akan diberkati. Orang itu akan penuh dengan sukacita. Orang itu akan menerima lawatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Karena orang yang bisa menerima Yesus berarti menerima mujizat, menerima kedatangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mimpi apa Marta hari itu sehingga Yesus pun lewat di depan rumahnya. Dia tidak pernah menyangka, karena tidak ada acara, tidak ada perjanjian bahwa Yesus akan datang ke rumahnya. Seperti kita ketahui bahwa Yesus sangat sibuk dengan pelayanannya, sibuk dengan semua yang akan dilakukannya. Dia banyak melakukan pelayanan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Dia banyak mendoakan orang, bahkan banyak berbicara di bait Allah. Untuk pergi ke rumah Marta, itu adalah sebuah kebetulan, sebuah acara yang tidak diduga, saudara. Tetapi tahukah saudara, sebuah acara yang tidak diduga, tidak kebetulan Yesus lewat di depan rumah Marta. Itu artinya dia mau masuk ke dalam, dia mau berjumpa, dia mau menyapa, bahkan dia mau berbicara dengan Marta dan semua orang yang ada di rumah itu. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus masuk ke dalam rumah kita, dia akan datang dan dia akan berbicara. Dia akan memberikan semua yang terbaik buat saudara yang ada di rumah itu. Mungkin keluarga saudara, anak-anak, dan semua yang tinggal di sana akan melihat dia. Ketika kita melihat dia, kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan rumah Marta saat itu. Pasti rumahnya penuh dengan sukacita, pasti penuh dengan damai sejahtera, karena ada Tuhan yang datang ke rumahnya, karena Yesus mau mampir ke rumahnya, dan Yesus mau berbicara dengan dia. Saudaraku yang kekasih, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Marta mempersilahkan dia masuk, dia pun segera masuk ke dalam. Dia langsung duduk di satu tempat di rumah itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Marta, saudara? Ternyata dia hanya sampai menyambut Yesus, mempersilahkan dia masuk, mempersilahkan dia duduk. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak menemani Yesus, dia tidak mendengarkan Yesus, bahkan dia tidak melihat Yesus. Dia mempersiapkan semua. Mungkin juga dia sedang mempersiapkan makanan, minuman buat Yesus dan murid-muridnya. Itu adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa, saudara. Itu artinya dia menerima dengan tangan terbuka. Dia mau memberikan yang terbaik yang dia punya kepada Yesus dan semua rombongannya. Itu perlu
diacungin jempol. Apa yang dilakukan oleh Marta itu luar biasa. Gak semua orang juga bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin ada orang yang bersungut-sungut, mungkin ada orang yang tidak suka, mungkin ada orang yang berkata, rumah saya tidak layak, rumah saya jelek, rumah saya kotor, rumah saya itu banyak barang-barang yang berserakan, jadi nggak bisa. Kalau Yesus mau datang ke rumah saya, kasih tahu dulu kapan waktunya, saya harus siap-siap. Apalagi kalau dia datang untuk berbicara, pasti saya akan siapkan makanan, minuman, dan semua yang dibutuhkan supaya dia merasa nyaman ada di rumah itu. Saudaraku yang kekasih, semua pertimbangan-pertimbangan itu Yesus tidak mau. Yesus tidak pernah pikirkan, Yesus tidak pernah mengharapkan semua apa yang saudara punya. Tapi yang dia ingin adalah ketika dia datang, dia mau berbicara, dia mau berjumpa. Itu artinya dia mau memberi berkat. Bukan sebaliknya kita jadi sibuk, bukan sebaliknya kita jadi pusing, bukan sebaliknya juga kita jadi menggerutu, bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut, Tuhan tidak bisa menyalurkan berkatnya. Bahkan Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu. Sedangkan dia datang ke rumah kita untuk memberkati kita, memberikan yang terbaik. Bahkan dia mau menyembuhkan orang-orang yang sakit yang ada di rumah. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa rencana Tuhan untuk datang ke rumah kita adalah rencana yang luar biasa, pasti kita akan siapkan hati. Karena Tuhan ingin kita menyiapkan hati kita, bukan rumah kita. Karena kita tidak tahu kapan dia mau datang, kapan dia mau berjumpa, bahkan kapan dia mau lewat di depan rumah kita. Marta contohnya, tidak ada rencana dari Yesus untuk lewat di depan rumahnya, tetapi dia dengan penuh sukacita membuka pintu rumahnya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan Yesus melihat ada pelayanan yang luar biasa dari Marta, ada hati yang terbuka. Tetapi ketika dia duduk, dia mau bicara dengan Marta, Marta tidak ada. Hanya ada Maria di situ. Maria semenjak Yesus masuk ke rumah itu menyambutnya, bahkan mempersilahkan dia duduk dan mendengarkan semua perkataan dari Yesus. Yesus memberikan semua isi hatinya, semua yang ingin dia katakan kepada Maria. Seharusnya itu dia katakan kepada Marta, tetapi di hadapan dia ada Maria. Jadi Maria yang mendapatkan berkatnya, saudara. Maria mendapatkan perkataan Tuhan, Maria mendapatkan sukacita Tuhan, bahkan Maria mendapatkan lawatan Tuhan. Tidak dikatakan berapa lama Yesus berbicara dengan Maria, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu mengubah hatinya, membuat dia bersukacita, bahkan membuat dia terpana, terpesona. Bagaimana mungkin ada seorang yang begitu berwibawa, begitu berkarisma, begitu luar biasa ada di hadapannya. Maria meninggalkan semua pekerjaannya, semua kesibukannya. Dia memilih untuk datang duduk di kaki Tuhan, mendengarkannya. Saudaraku yang kekasih, ini yang luar biasa. Marta membuka pintunya, tapi tidak mendengarkan Yesus. Maria menyambutnya dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan saudaraku yang kasih, dari awal sampai akhir pun Marta tidak ada di sana. Ini yang saya mau katakan, bahwa manusia bisa melakukan apa saja. Manusia punya kepentingan, tetapi di atas itu ada Tuhan yang luar biasa, yang harus kita hormati, kita hargai, kita percaya, dan kita dengarkan. Tuhan ingin kita mendengarkannya hari ini. Tuhan ingin kita melihatnya, bahkan Tuhan ingin kita percaya. Kalau kita percaya, kita akan melakukan seperti yang Maria lakukan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Hari ini Tuhan ingin memberikan anugerahnya, berkatnya, mujizatnya buat semua orang yang membuka hatinya, mendengarkannya, bahkan menerima dia. Haleluya.